lagi dengan saya Nabila Hanum Rismadani. Saya di sini tidak sendiri, ditemani dengan teman saya yaitu Salvabila Awanda. ya di sini kita akan membahas random aja ya yang ada di kehidupan kita itu apa aja, sebagaimana hidup kita, kisah percintaan kita, pertemanan dan lain-lain. Ya, di sini kita akan membahas soal percintaan dulu. Di sini ada Mbak Hanum, itu pacarnya itu satu sekolahan. Beda jurusan, namanya itu siapa Kak? Ya namanya nonem aja Mbak, jangan gitu. Oh, pemenang. Saya Gimana alur percintaannya Mbak Hanum? Ya. Apakah sering berantem atau baik-baik terus? Di percintaan itu kan nggak mulus ya, mesti ada berantemnya, ada baik-baiknya juga. Tapi kalau di percintaan saya tuh lebih ke sering berantem karena hal-hal sepele. Nah ini kan di sini juga Mbak Salva ini kan sama juga ya. Ini pacarnya adik kelas. Nah ini menurut Mbak Salva, menurut Mbak Salva respon dan tanggapan Mbak Salva itu ketemu sama adik kelas itu, first impression Mbak Salva ketemu adik kelasnya itu bagaimana? Awal itu cuman ejek-ejekan, terus aku siaran langsung di IG, itu di DM, ya gitulah kenalan. Terus habis kenalan nggak tahu bisa deket aja. Wow, ini teman-teman, ini adalah kisah cinta yang sangat seru ya. Di masa-masa SMK ini tuh kisah cintanya tuh sangat lucu-lucu karena cintanya itu masih cinta-cinta monyet gitu ya teman-teman. Ya belum menuju ke masa depan sih, belum, masih mesti ada marah-marahan, terus putus, terus balikan, putus, terus ya ada sing putus langsung dapat gitu ya. Nah ada. itu Mbak Salva, itu gimana ya Mbak Salva? Konsepnya putus langsung dapat itu gimana? Menurut Mbak Salva itu gimana? Itu loh, sebelum putus itu dia itu kayak udah punya cadangan atau simpanan gitu loh. Wah itu tutor mendapat cadangan dan simpanan Mbak Salva. Gatel sih. Ini kita have fun ya teman-teman, jadi jangan dibawa di hati. Yang baperan ya nggak usah lihat podcast kita gitu ya Kak. Ya kalau Kak Hanum tadi tanya biar dapat cowok banyak itu ya gatel, terus kayak dia itu diajak main sama cowok lain, mau ayo aja, baru kenal 1 hari gitu udah diajak main gitu, ya ayo gitu, kayak banyak cowoknya. Gitu. Jadi kita sebagai wanita tuh berarti kita harus menjaga martabat kita, kita harus jual mahal gak sih Mbak Salva? Iya, harga diri kita itu harus kayak mahal gitu, tapi juga jangan mahal-mahal. Ini perlu dipertanyakan. Ini nanti saya tanyakan kepada teman-teman saya di kelas, khususnya teman saya yang bernama Mbak Dina. Ya betul, harus tanya dengan yang udah pro sih. Terus apa ya, ini apa ya, saya mau tanya apa lagi ya. Kita kan sekolahnya di sama ya, kita juga satu jurusan, Iya. satu kelas juga. Aku mau tanya, first impression Mbak Salva ketemu aku itu gimana? Awal ketemu itu Ya, menurut Mbak Salva itu aku awal ketemu aku itu gimana? awal ketemu kan kita awalnya daring. Oh, Daring terus itu masuk kan kayak gimana yo? Cuman sebentar gitu loh. Awal ketemu ya kayak Hanum itu orangnya judes. Ini. Terus galak gitu, tapi ya kalau udah deket ya sebenarnya enggak sih, cuman cerewet. Gitu ya Mbak Salva. Kok agak ngejek ya? Ya emang itu orangnya kamu. Terus apa ya? Terus ya. Nek aku kok lihat Salva tuh apa ya? Pertama itu pendiam ya. Lihat Salva itu pertama pendiam. Karena nek dulu tuh kenalnya tuh apa ya? Lihat pertama kali kan belum kenal. Nah itu tuh aku lihatnya Salva tuh pendiam. Pokoknya orangnya sing kayak ambis gitu loh. Tapi ternyata pas aku kenal deket itu ya tidak bisa anteng gitu. Toxic. Tapi emang kelas kita ini kelas toxic ya. Mbak Salva itu nggak seneng nggak masuk di kelasnya 12 Ya, seneng sih daripada sok polos tapi malah kayak lebih menyakitkan, terus iya kayak jahat ini loh. Oh iya,
Berarti kelas kita itu Diem-diem ki mah busuk kayak bener. dek iki ngelek-ngelek Berarti ngono. berarti kelas kita itu ya, kelas star favorit ya. Heeh. Nah, kelas Sering. 12 ha. Terus kelas 12 lagi mesti incerane ki TKR ngopo? Nah, enggak, Mbak. Iya sih, TKR sih. Oh, Nggak iya, mungkin kenapa enggak. ya? Kenapa? Kenapa anak-anak di sini tuh pacarnya mesti TKR? Ya karena itu mungkin dari TKR itu kak namanya aja udah keren gitu loh, kayak orangnya ganteng-ganteng padahal aslinya ora sih. Ya biasa bae. Padahal biasa bae ya. Hmm, Banyak banget temen kita ini yang mantannya anak TKR ini. ya contohnya itu namanya itu Mbak Bunga. Kak Bunga ini. Itu mantannya TKR itu banyak, nggak bisa dihitung sih. Ini siapa lagi ya? Kak Agnes mungkin ya, teman kita yang Agnes itu iya nggak sih pacarnya TKR nggak sih? Itu soal percintaan gagal sih. Nah itu ada suaranya. Apa lagi ya kita ngomong Kalau untuk Mbak Gintam itu gimana ya? teman kita yang namanya Gintan itu ya, Ya gimana ya? pekerja keras. Menurut kita roasting teman-teman kita weh dari kelas ini, kita roasting teman-teman kita yang 12 ya. Pertama dari saya dulu ya, dari Iya. Mbak Bunga itu first impression saya ketemu Bunga. Itu orangnya ya sama sih, pendiam, galak, judes gitu Ki. Tapi yo nek kenal ya wis kayak gitulah. Tak iso antem, kakean omong. Ya gitu. Ini Mbak Bunga ini adalah salah satu kreator di 12 ini. Sukanya video-video. Nek menurut Mbak Salma, Mbak Bunga itu gimana? Awal ketemu kan ambil buku paket. Nah itu Oh orangnya yang itu dititipin itu ya buku iya, paketnya. orangnya itu pemalu, terus itu kayak gimana ya? Kayak ya bukan gimana, kayak cupu gitu. Maaf ya, ini Mbak Bunga kalau melihat ini saya sekali lagi untuk kelas 12 ya, kalau lihat ini sekali lagi saya minta maaf ya. Ini kita solid aja, kan kita memang solid. Terus kayak nggak pecicilan, nggak toksik lah. Lama-kelamaan itu orangnya Tidak toksik. sesuai ekspektasi. Iya ya. sih. Ya itu. Tuh. Tapi Bunga ini banyak ide-ide yang muncul di kepalanya. Jadi dia itu punya ide-ide yang muncul di kepalanya. Ide apa wae itu mesti dikeluarkan. Kalau Terus- Mbak Kinan gimana? Mbak Gintan itu kalau saya lihat ya, kalau saya ya, pandangan saya lihat itu ya apa ya, dia tuh songong banget gitu loh, orangnya sombong gitu loh. Saya tuh males kalau lihat Gintan aslinya tuh ya. Tapi lama kelamaan ya baik. Ya baik, suka memberi motivasi-motivasi. Padahal motivasinya tuh ya kadang motivasi tidak bermutu. Iya. Kalau Mbak Salo gimana ya menurutnya? Mbak Salo jangan ketawa dong. Kalau menurut saya itu Mbak Kinan itu awalnya kayak orang itu nggak galak, terus kayak asik gitu loh. Lah lama-kelamaan itu orangnya juga toksik. Nah, ya itu Asli di sini tuh kak toksik semua, apalagi Mbak Rena. Wah, ya, itu. Udah di percintaan itu kayak Toxic banget nih Mbak kayak, Rena. kamu itu tau ya. gak sih digoblokin laki-laki Iya, tuh bener. mau. Itu Kayak- adalah salah satu ciri khas teman kita. Iya Tapi sih. ya gimana lagi ya, teman kita ini yang namanya Reina ini ya sayang sekali sama pacarnya. Jadi Iya. tidak bisa dipaksakan. Kalau Katanya Reina- itu udah aku mah putus lah ngene, aku wis kesel lah iki. Ah, Tak itu. pedot. Nih, maaf ya buat teman-teman kita roasting. Heeh. Terus buat siapa lagi ya? Lukman. Lukman aja nih, Lukman. Lukman itu gimana ya? Kalau sama pacar itu ya manja-manja gitu, tapi asli sih tak ketemu kok diecek-eceki kok. Tapi ya ora ngono kuwi. tapi saya nggak pernah lihat keromantisan Lukman dengan pernah pacarnya sih loh. di Saya nggak bandara pernah lihat. gitu berdua terus. Oh, ikut ekstra bandara. Iya, ikut. Berdua terus ya Lukman. Iya. Harusnya kan kalau ekstra gitu harus itu ya Kak, apa namanya, menampilkan profesional ya Iya, Kak. nggak tapi pacaran kalau terus ya. dia itu kayak udah kangen gitu loh kak. Harusnya- Kan soalnya si cewek kan asrama, kalau ketemu itu Sabtu Minggu gitu. Oh, kalau ke asrama kan berarti nggak bisa keluar ya Kak. Iya. Berarti harus. Oh, iya iya. Soalnya kan cuma lewat VC gitu kan, nggak mungkin lewat VC mbak pegangan tangan kan nggak bisa. Iya, Kak. berarti buat Mas Lukman ya itu harus profesional Mas di organisasi. Karena apa ya? Itu kan dilihat adik kelas toh, ditiru adik kelas. Masa Adik yo- kelas pun ada yang ciklok. Kak. Ya itu. Sekarang wah, Sekarang satu banyak. organisasi itu cinlok. Seringnya cinlok gitu. Di sini gimana? tadi kayak ada adik kelas deh kak. Di mana Iya, ya? itu adik kelasnya itu. Nah itu juga Iya, cinlok. itu cinlok sekelas itu ya gimana? Iya. Mbak Salva itu pernah nggak sih cinlok sekelas gitu? Enggak. Nggak pernah ya? Nek menurut Mbak Salva pacaran sekelas itu gimana? Ya takut ya kalau pas pacaran enak, takutnya nanti nak udah putus tuh kayak metanya itu canggung gitu loh. Nah ini kita harus konfirmasikan kepada Mbak Bunga. nggak Ya, sih? ya harus serba Mbak Bunga sih yang serba Kayaknya tahu. semua podcast kita itu mengarahnya ke Mbak Bunga gitu.
Iya, Mbak Bunga itu serba tahu soal percintaan itu udah Iya, sudah mendalam. banget sih. Apalagi soal kayak gimana ya, perselingkuhan gitu kayak udah mudeng sih. Problematika cinta ini teman kita yang namanya Bunga ini udah lulus, udah apa ya, udah nggak berapa bisa ya Kak? S3. udah lulus lah, udah cum laude kalau di kuliah. Apa lagi Terus ya, parah sih. Hari-hari cuman ngegame terus. hari-hari ngegame. Tapi ini adalah gamer wanita yang sangat wow ini, Iya. karena Mbak Farah ini hobinya ngegame, sering apa namanya, ngajak ngegame yang lain ini. Ini Iya. Mbak Farah kelihatannya wibu. Lah, siapa lagi ya? Kalau Kamit itu gimana Kak? Menurut Kalau saya pertama kenal Kamit dari kelas berapa ya? 10. 10 itu nggak pati kenal sih. Iya sih, kayak dia itu private banget. Introvert ya Mbak, Iya. orangnya tuh introvert banget. Karena kayak Jarang banget respon di grup. kayak sombong gitu nggak sih? Iya. Sok sibuk banget gitu kalau first impression Iya. lihat Kamit itu. Terus pas disuruh masuk ke sekolah katanya belum vaksin gitu kan Kak? Iya, belum vaksin, padahal tuh bohong banget Kamit. Iya. Terus Makanya. awal ketemu pas di sekolah itu dia itu selai banget. Iya benar, kalian yang nggak tahu selai bisa lihat di Google selai itu apa ini. Ini podcast kita bahas teman-teman kita aja. Terus menurut saya kalau lihat Mbak Agnes, Mbak Agnes itu ya goblok soal percintaan. nah itu Dia itu kayak gimana ya? Disakitin laki-laki ya, semisal laki-laki ini balik itu dia ini gelem. oh berarti bestie sama Mbak Rena ya? Iya, dia itu dibuat pelampiasan kayak mau gitu loh. Nah itu, Wes parah sih. nah itu pesan buat Mbak Agnes, semoga hatinya bisa tertata kembali, menemui yang tepat lagi ya Mbak Agnes. Terus apa lagi ya? Nah itu ada suara Mbak Agnes. Kalau Mas Rito, first impression melihat Mas Rito, Mbak Salva bagaimana? Ya awalnya ketemu orangnya itu kayak biasa aja sih. Oh iya biasa lah ya. Tapi Rido ini punya kemauan yang tinggi. Teman-teman saya yang bernama Rido ini punya kemampuan yang tinggi. Jadi dia kalau mau itu pasti bisa ya tuh ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Nah ini ada suara Rido. Terus apa lagi ya? Irus. Terus wah itu si lembek banget sih. Kelas kita yang paling lembek itu Irus. Iya. Dulu awal itu Kamit. Dia itu Ah, selai banget. Saya ya. taunya itu malah awalnya itu Kamit yang kayak gitu. Iya, terus sekarang itu nggak tahu bisa kayak harimau gitu dari mana. Iya. Semenjak Paski dia kayak gitu. Nah itu berarti sekarang yang itu pasti siapa aja teman kita ya? Haidar, Haidar, Alan, Alan. Kamit, Kami tuh dulunya putih, sekarang ikut pasti jadi hitam. hitam. Gara-gara apa ya? Suruh ngeraup lumpur ya? Kalau menurut Kak Hanum awal ketemu Hilmi itu gimana? Ilmi. Ilmi tuh cowok cool banget di kelas 12 kayak. Ya, betul Karena banget. apa ya? Karena apa ya? Hilmi tuh orangnya tuh pendiam, terus nggak mau omong, nggak banyak omong, introvert gitu loh. Pokoknya seperti cowok cool biasanya gitu loh, kayak gimana. Tapi kalau udah kenal Hilmi ya biasa-biasa aja. Ini kalau Hilmi saya liatin gini itu dia mesti saling out. Yang udah kenal Hilmi banget itu ya Sekar sih. Iya, Mana Sekar. Sekar kok nggak ada? Nah teman kita yang paling kenal sama Mas Hilmi itu yaitu Mbak Sekar. Mbak Sekar gimana ya? Sholat duha kayak Kak. Oh iya, Mbak Sekar. Oh iya, first impression saya kenal Mbak Sekar itu apa ya? Alim banget, ambis, terus apa lagi ya? Males sih Kak. Pinter. Ngeyali banget males sih. Yo sumpah. kadang males sih Jani sih ya. Tapi pinter loh, dan ternyata aku ini sesuai ekspektasi gitu loh. Oh sih. Kayak orangnya itu nggak pakai jilbab itu yang lain segini, dia itu kayak segini gitu Harus Kak. menutup aurat sekali itu dari Iya. jilbabnya itu menutup dada itu. Roknya aja kakinya sampai nggak kelihatan. Itu teman kita yang patut ditiru itu ya Mbak Sekar itu. Tapi Iya. tapi itu sesuai masing-masing ya. Ya sih, jangan dipaksakan. nek dipaksa. Nek kayak Kak Bunga kan udah kayak gitu, jadi nggak usah pakai jilbab sampai segini lah. Ini kita Nanti pada kaget sih. paling suka ngerosting Kak Bunga karena Kak Bunga ini unik orangnya. Sama siapa lagi ya? Kak Bunga, Reina, Agnes sama Gintan itu Iya. saya paling suka ngerosting Tapi mereka. paling parah itu ya Agnes sama Rena sih. Udah disia-siai tetap mau. Iya itu karena apa ya? Itu mungkin karena
sayangnya banget gitu ya. Yeah. Jadinya mau apapun hal toksik apapun mereka akan lakuin gitu ya. Berarti Padahal cowok di luar sana itu kayak banyak gitu loh. itu berarti perlu ditiru itu Mbak Agnes sama Mbak Rena. Karena apa? Karena cintanya itu tidak main-main ya. Udah disia-siakan tapi tidak apa namanya, tidak mundur gitu, terlalu maju gitu. Padahal mereka itu udah nangis-nangis banget. Iya gitu. sih, nangis darah. Nah itu udah cerita setiap hari gimana problematika mereka sama pacarnya, sama cowoknya. Tapi Mbak Rena ini tetap kekeh. Padahal kita semua di sini udah nyaranin Mbak Rena ini kalau udah nggak kuat ya udah aja. Mbak Rena tetap kekeh. Tapi dia itu kalau malam tuh bilang, "Ah, wes apa aku mau pedot." Tapi Nah, kalau ditanya situ pedot, ora. Kayak ih pengen. Karena tuh pedotnya tuh kalau di chat aja, tapi kalau ketemu Mbak Rena sama Mas pacarnya ini ya so sweet sekali. Iya ya. sih, so sweet asli sih. Jadi apa mungkin dia itu harus satu rumah biar ketemu terus nggak Kayaknya berantem. ya doakan saja semoga Mbak Rena dan pacarnya itu selalu baik-baik saja. Kalau saya tuh paling kepo sama cowoknya Mbak Agnes itu loh, soalnya nggak pernah diketoknya gitu. Soalnya dia itu baru deket tapi udah di ghosting Kak. Nah itu saya tuh kepo banget gitu. Kalau cowoknya Mbak Bunga kan saya tahu banget gitu loh. Semua itu tahu mesti cowoknya Mbak Bunga. Tahu banget sih. Mana sih nggak tahu cowok Bunga itu yang Satu mana? sekolahan itu hampir kenal Mbak Bunga. Ya ini namanya Mas Togel ya itu Mbak Bunga. Mbak Bunga tuh sangat love sama Mas Togel. Jadi Iya. di sini itu kita kelas 12 itu banyak sekali berantemnya, problem-problem di kelas 12 itu banyak sekali. Jadi kita juga tahu kisah cintanya mereka masing-masing itu gimana. Kalau untuk Mbak Kintan nggak usah ketawa terus ya. Jadi tadi yuk ketawa Iya, kita- terus itu kenapa ya? Dari tadi ketawa terus kenapa sih? Iri ya. Oh mungkin dia itu nggak di roasting Kak. Jadi Iya. itu Soalnya gimana ya? roasting Kintan tuh apa ya yang paling paling menonjol dari Kintan tuh saya waktu itu loh, waktu laporan PKL-nya itu kehapus terus Nah, dia terus nangis nangis. gitu loh. Padahal itu tuh masih bisa. Itu tuh Kesimpan di board. baru momen yang ya Lama belum lama terjadi sih, baru-baru aja. Itu tuh jadinya Mbak Kintan tuh lagi buka laporan PKL-nya, terus tiba-tiba tuh nggak ada, terus menangis. Padahal itu masih bisa ya Mbak Salma. Iya masih bisa sih. Masih bisa terus menangis. Terus dia itu katanya, aku kesel pengen kerja no. Tapi asli sih dia itu kayak butuh uang gitu. Bisa harusnya- dilihat. Butuh uang nih, lagi Mbak Kintan lagi Uang mikir sedikit-sedikit, gitu. ayo kantin yuk, tuku iki yuk, ngono. Nih Mbak Kintan ini gimana? Ini gimana sih? Ya gitulah obrolan random dari kami. Jangan dimasuk ke hati ya Mbak Kintan. Ini kita di balik layar ini kelas 12 melihat semua, mesti dombatin. Iya sih, Ya, mesti sing pokoknya- ra di roasting batin, Pak aku ra di roasting ngono. Ya kalau yang nggak kita sebutkan berarti kita nggak tahu ya gimana mereka. Pokoknya yang kita Jadi sebutkan ada tuh sih yang- Kak, salah satu yang minta yang sebut paling deket aja. Ini aku udah Tapi dilihat-lihat nyebut masih gini nak belum. dia sakit hati mah. Takutnya nek sakit hati. Oh, soalnya kayak kita belum menyangkut ngerosting banget ketua ini. kelas kita loh. Oh iya, Ketua kelas Haidar kita, ya? Mas Haidar belum kita roasting bagaimana. Ini Mas Haidar yang sangat kuat, kokoh, pemberani, tampan nih ya. Dia aja sampai minta maaf ke Bu Nino kemarin Kak. Ya itu masalahnya gimana ya Kak? Soalnya saya kan dispen loh kemarin. Oh iya sama Kak Bunga itu masalahnya gimana ya Kak? Kan yang lain tuh masih di bawah, terus ada beberapa anak yang naik ke atas, terus ditanyai sama Bu Nino. Ya tanyai apa saya nggak tahu sih. Terus habis itu Bu Nino marah-marah, terus yang minta maaf itu Mbak Bunga sama Mas Haidar. Nah itu ketua kelas kita yang kuat, kokoh, dan pemberani. Tanggung jawab sih. Iya betul. Jadi ketua kelas kita itu mempunyai otot yang perkasa. Iya. Paling suka ketua kelas yang ini. suka baik hati ya ketua kelasnya. Tapi sayangnya itu mesti kolete sama Alan itu loh. Iya. Alan ngabers. Oh Mbak Bunga juga ngabers guys ternyata guys. Maaf lupa banget Mbak Bunga tuh juga ngabers. Jadi kelas 12 ini sangat random banget orangnya. Ada yang jadi ngabers, pokoknya banyak banget lah. Ada yang mendadak jadi ngabers. Ada yang kisah cintanya kayak gitu. Ya pokoknya banyak banget di kelas 12 ini. Ada yang cinlok Kak? Oh iya ada yang cinlok ini barusan. Ayo. Iya. Akhir-akhir ini ya Kak. Ini aku suka banget crossing teman-teman ini, tapi buat teman-teman ya yang lihat jangan pada baper dan sakit hati. Jangan menilai satu sisi toh. Kita crossing gini, oh alah bunga sebel ngene ngono ki ora.
Kalau bunga wis kebal soalnya menurut saya. Kalau bunga dibully ya sekolahan hancur sih. Oh, tapi di balik negatifnya teman-teman kita itu mesti ada sisi positifnya, yaitu yo mereka itu baik banget, terus kalau ada apa-apa itu solid ya menurut Kurang satu kak, karena dia tapi nggak berangkat. iya. Nadia ini wah Nadia ini gimana ya menurut Kak Salva? Dia itu ya gimana ya, ya orang itu baik, dalam percintaan itu ya kadang goblok sih. Nah ya, nah ini Mbak Salva ini bilangnya teman-teman percintaan goblok, tapi Mbak Salva ini goblok sendiri apa Iya. enggak ya? Ini Mbak Salva ini gimana ya? Ngapa Hanum goblok nih Mbak Bunga ini di Hanum belakang juga, layar? Hanum Di juga. belakang layar kompor Mbak Bunga ini. Harusnya Ya gimana? maklum sih, masalah percintaan kan belum tahu gitu loh, Kan kita masih muda, jadi masih kayak seleksi. masa-masa seleksi gimana. Tapi kalau menurut saya Mbak Bunga udah pas sih, nggak Udah mau pasti. seleksi lagi. Udah stay sama Mas Mas Togel. Tokil, Nah, gitu. Buat Pak Hendra yang lihat ini jangan ngakak-ngakak ya Pak. Ini kita bahas podcast yang roasting teman-teman aja Pak. Soalnya iya nggak Pak, ada nggak ada pembahasan sih. topiknya yang bagus sih yang ini. Soalnya kita suka gibah juga Pak. Betul. Ini lebih baik ngomong di depan daripada Ya, belakang. ini kan di belakang layar dilihat teman-teman. Jadi ini kita lihat aja. Wis berapa menit dek? Baru nora rekor. Oke, gitu aja ya dari kelas 12 ya. Pokoknya tadi kita bilang sisi negatif, pasti ada sisi positif dari teman-teman kita yang suka membantu. Pokoknya kita tuh kelas 12 ya tuh kelas yang paling solid, suka membantu, suka Iya, memberi, betul. pokoknya solid banget daripada kelas lain. Pokoknya kita tuh lebih mengunggulkan kelas 12 ya. Walaupun sering dicap jelek guru ya, tapi Iya, betul. asik sih kelasnya. Oke, sekian podcast dari saya dan teman saya. Kita akhiri. Sampai berjumpa lagi. Lagi. Dadah.